Hari ini saya ingin bagikan satu firman Tuhan spesial sekali buat kita semua. Judulnya adalah Unquenchable Thirst for More. Atau kehausan yang selalu mau lebih dan lebih dan lebih lagi. Doa saya seperti itu yang ada di dalam hati saudara. Yaitu kehausan yang selalu mau lebih dan lebih lagi. Yang saya maksudkan tentunya di sini adalah kehausan roh. Oke, kerinduan roh. Jadi bukan kehausan akan perkara jasmani, ya akan hal-hal lahiriah, tetapi kehausan roh untuk mencari Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mengejar perkenanan Tuhan. Doa saya ada kehausan roh untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus yang lebih dan lebih dan lebih lagi dalam hidup saudara. Kenapa itu penting untuk kita punya? Matius 5 ayat yang ke-6 berkata begini, berbahagialah. Jadi diawali ayat ini dengan kata berbahagialah. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jadi ternyata ada hubungan yang erat sekali antara kehausan dan kepuasan. Antara kehausan roh dengan kebahagiaan. Karena ayat ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong sama kita. Berbahagialah orang yang haus, yang lapar, yang rindu akan Tuhan, akan kebenaran. Ia akan dipuaskan. Kalau ada kerinduan saudara akan Tuhan, saya mau katakan, saudara akan mengalami kepenuhan Roh Kudus, Roh Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Anda akan dipenuhi dengan damai sejahteranya, dengan sukacitanya, sehingga di dalam hati kita meluap kebahagiaan roh. Oke, bukan cuma meluap kebahagiaan roh, Anda akan dipuaskan dengan segala yang terbaik dari Tuhan. Berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan juga Tuhan akan limpahkan di dalam kehidupan saudara. Ini yang dialami oleh Salomo pada awal dia menjadi raja. Jadi Salomo ini awalnya dia memulai perjalanannya dengan kerinduan dan kehausan roh yang besar sekali akan Tuhan. Ketika pertama kali dia jadi raja, yang dia lakukan adalah membangun rumah Tuhan. Jadi dia mengejar perkenanan Tuhan. Dia maunya menyukakan hati Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat Salomo ini mempersembahkan korban persembahan, yaitu kambing domba, lembu sapi yang tidak terbilang banyaknya bagi Tuhan. Coba Anda renungkan itu. Jadi semua yang dia lakukan semuanya pokok buat Tuhan, semuanya tentang Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Pokok semuanya adalah untuk Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Jadi ada kerinduan dan kehausan yang besar sekali dalam hatinya akan Tuhan. Bahkan sampai suatu saat pun Tuhan tanya sama dia, Salomo kamu mau apa? Apa yang kamu mau? Aku berikan kepadamu. Salomo enggak minta yang lain. Yang Salomo minta adalah hikmat Tuhan, firman Tuhan. Dan Tuhan penuhi Salomo dengan hikmat itu. Dan dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan rema yang dari Tuhan, dengan firman yang dari Tuhan, benar-benar Salomo sangat diberkati. Apa saja yang dia kerjakan berhasil. Pada zamannya bangsa Israel mencapai puncak kejayaan. Mereka diberkati sampai zaman Salomo, emas seperti batu, perak seperti batu. Saking banyaknya, saking limpahnya. Bukan cuma itu saja, Salomo diberkati dengan damai sejahtera. Hidupnya penuh dengan sukacita, kenikmatan, kebahagiaan roh yang luar biasa. Dia rasakan, dia berikan kesehatan juga, bahkan umur panjang. Luar biasa sekali. Semuanya itu diawali karena Salomo punya kehausan roh yang besar. Doa saya sementara firman ini diberitakan,
Tuhan juga mengimpartasikan kehausan roh yang lebih besar, yang semakin besar di dalam hati saudara. Karena kalau saudara haus, maka sama seperti Salomo dipuaskan oleh Tuhan, saudara pun akan menikmati kepuasan yang daripada Tuhan. Sama seperti Salomo mengalami kebahagiaan roh, maka saudara juga akan menikmati kebahagiaan roh. Sama seperti Salomo diberkati di semua bidang di dalam kehidupannya. Saya mau katakan kalau saudara punya kehausan roh akan Tuhan yang besar, saya mau katakan hidup saudara akan dihujani dengan hujan berkat dalam segala aspek dalam hidup saudara. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesehatan, ada kesembuhan, ada umur panjang, ada kemenangan-kemenangan, ada terobosan-terobosan, ada berkat-berkat, bahkan secara finansial Tuhan curahkan berkat-berkat yang melimpah terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya miliki kehausan roh yang selalu maunya Tuhan lebih dan lebih lagi. Ngejarnya Tuhan, menyenangkan Tuhannya lebih dan lebih lagi. Lebih dari segalanya. Sayangnya saudaraku, Salomo setelah dia diberkati Tuhan luar biasa, dia diangkat Tuhan luar biasa, hatinya berubah. Awalnya Salomo ini punya kehausan roh yang besar. Tapi setelah dia diangkat naik, kehausan rohnya padam. Kehausan rohnya hilang. Dia nggak lagi mencari Tuhan seperti waktu awal dia mencari Tuhan. Dia nggak lagi berdoa seperti awal waktu dia memulai jadi raja. Dia nggak lagi beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Bahkan dia mulai berpaut kepada Allah-Allah yang lain. Jadi ibadahnya mulai padam. Pujian penyembahannya mulai turun. Korbannya, persembahannya kepada Tuhan mulai berkurang. Jadi dia mulai mengurangi standar rohaninya untuk mencari, untuk mengejar Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia nggak lagi ngejar hikmat Tuhan seperti yang pernah dia lakukan di awalnya. Begitu kehausan rohnya hilang, makanya yang tersisa apa? Kehausan, kelaparan, kerinduan akan perkara-perkara jasmani. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau Anda kehilangan semangat, kehilangan fire, api di dalam kehidupan rohani, maka yang tersisa, yang dominan menguasai hati kita adalah kerinduan akan perkara-perkara jasmani. Itu yang dialami oleh Salomo. Tadinya dia ngejar Tuhan, tetapi sekarang dia mengejar perkara-perkara jasmani. Dia mengejar kekayaan yang lebih dan lebih lagi. Dia menambah koleksinya. Koleksi kudanya banyak sekali dari berbagai macam jenis yang bagus-bagus. Fokusnya selalu perkara-perkara yang jasmani. Dia ngejar emas dan perak lebih dari mengejar Tuhan. Bahkan dia terus nambah koleksi istri-istrinya, saudaraku. Dia nambah semuanya yang jasmani itu yang dia kejar. Dan saya mau katakan begitu Salomo ngejarnya yang jasmani, dia dapat itu karena dia sudah pernah diberkati Tuhan. Tapi dia kehilangan kenikmatan rohnya. Dia kehilangan kebahagiaan rohnya. Saya mau ngomong sama saudara, ada satu ruang dalam hati manusia. Kalau enggak dipenuhi oleh roh Allah sendiri, pasti hampa, pasti kosong. Anda boleh punya semuanya, tapi kalau saudara nggak dipenuhi dengan Tuhan, nggak dekat sama Tuhan sendiri, saya mau katakan hidup kita pasti ada yang kurang, pasti ada yang kosong, pasti ada yang hampa. Itu yang dirasakan oleh Salomo. Dia punya semuanya, tapi kemudian dia ngomongnya hidup ini semuanya sia-sia. Jangan sampai Anda merasakan hidupmu sia-sia. Jangan sampai Anda merasakan ya semuanya dalam hidup saudara sia-sia. Karena itu mari kita perhatikan dan kita pastikan kehausan yang ada dalam diri kita bukan kehausan perkara-perkara jasmani, tapi kehausan akan Tuhan, kehausan untuk menyenangkan hati Tuhan, kehausan untuk mengutamakan kerajaan Allah. Karena kita ngomong carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua
semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi kalau saudara membalik urutannya, mengejar semuanya dulu, Anda akan merasa sia-sia. Akhirnya hidup saudara jadi tidak berarti. Hari ini mari kita luruskan fokus kita kembali sama Tuhan. Mulai hari ini kembali saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kehausan roh dibangkitkan dalam hidup saudara. Kehausan roh dilipat gandakan dalam hidup saudara. Mulai hari ini Anda kembali akan menikmati kebahagiaan roh, kepuasan roh, dan semua yang terbaik dari Tuhan dicurahkan di dalam hidup saudara. Oke? Nah, sekarang saya mau bagikan kepada Anda bagaimana doa puasa bisa membangun kehausan roh kita sehingga berkobar kembali. Ya, tahukah saudara, sebagian peternak menggunakan satu metode kalau hewan piaraannya susah untuk makan, ya, maka peternak akan sengaja mempuasakan hewan itu supaya selera makannya muncul kembali, bangkit kembali. Jadi ternyata ada hubungan antara puasa dan selera untuk makan. Benar apa tidak? Ya, Anda pun juga ngalami hal yang sama kan kalau sedang puasa. Tapi tahukah saudara, itu bukan hanya terjadi secara jasmani. Yang lebih penting dari itu terjadi secara roh. Ketika saudara dan saya doa puasa, maka Roh Kudus akan pakai momen doa puasa kita itu untuk membangkitkan dan mengobarkan kehausan roh. Kehausan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Makanya Anda perhatikan, orang Kristen kalau jarang doa puasa, hampir pasti kehausan rohnya kecil. Tapi anak-anak Tuhan, doa saya jemaat keluarga Allah, seluruh pelayan Tuhan, leader, staf, gembala keluarga Allah yang sering doa puasa, maka kehausan roh saudara akan Tuhan tidak akan pernah padam. Bahkan saudara akan mau mencari Tuhan, menyenangkan Tuhan lebih dan lebih lagi, semakin besar, dan Anda dipuaskan. Anda akan mengalami kebahagiaan roh di dalam kehidupan saudara. Oke, nah sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara, kenapa saya ngomong kalau orang jarang doa puasa, kehausan rohnya akan jadi kecil, bahkan bisa hilang. Saya ajak Anda baca 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-22 sampai 23. Ini kisah tentang Raja Salomo yang kehilangan kehausan akan Tuhan, kemungkinan besar karena dia jarang atau enggak pernah doa puasa. Kenapa saya ngomong begitu? Ayo baca ya. Ditulis begini. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari. Jadi ini kebutuhan operasional makanannya untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik, 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan, wow, dan 20 lembu gembalaan, dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Jadi Anda bisa bayangkan kebutuhan makanan untuk Salomo dan istananya tiap hari semasif itu. Ya memang di satu sisi itu menunjukkan betapa diberkatinya Salomo. Tapi di sisi yang lain Anda bisa melihat Salomo ini jarang doa puasa. Jadi orang-orangnya Salomo sibuknya urusan dapur, urusan perut, terus menerus bola-baliknya adalah mengolah makanan lagi. Pokok semua menghidangkan semua yang terbaik, hidangan jasmani yang terbaik. Akan tetapi sayangnya akibatnya jadi jarang doa puasa. Nggak heran, kehausan rohnya sama Tuhan nggak bisa dipertahankan. Kehausan rohnya sama Tuhan nggak bisa terjaga. Akhirnya berkurang, akhirnya mengecil, akhirnya hilang. Kenapa? Jarang doa puasa.
Sebaliknya Daud itu suka doa puasa. Bahkan dia sampai menulis, aku meremukkan diriku di dalam doa puasa. Jadi Daud itu into fasting and prayer. Daud itu benar-benar kegemarannya doa puasa. Dia suka memuji, menyembah Tuhan. Dia juga suka doa puasa. Itu sebabnya Daud kerinduannya sama Tuhan. Kalau Anda pelajari dalam firman Tuhan, bukan cuma waktu dia masih muda, bukan cuma waktu dia baru mulai, bukan cuma di tengah perjalanannya, bukan cuma setelah dia diangkat, tapi sampai akhir hidupnya, sampai putih rambutnya, sampai menghembuskan nafas terakhir, dalam hatinya tetap ada roh yang menyala-nyala, tetap ada roh yang berkobar-kobar, kehausan roh yang sangat besar untuk mencari wajah Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Itu sebabnya dari awal sampai akhir pun Tuhan terus bawa Daud from glory to glory, dari kemuliaan pada level kemuliaan yang semakin besar. Doa saya, kehausan roh yang tidak pernah terpadamkan seperti yang dimiliki oleh Daud itu juga diimpartasikan Anda miliki dalam hidup saudara. Mulai hari ini saudara hausnya akan Tuhan tidak terhentikan, bertambah-tambah, berlipat kali ganda. Walaupun saudara masih awal, walaupun saudara sudah diberkati Tuhan, Anda tetap mencintai Tuhan, Anda tetap mengutamakan kerajaan Allah, Anda tetap melayani Tuhan dengan segenap hati, Anda tidak mengurangi ibadah saudara, pelayanan saudara, Anda tetap memberikan yang terbaik, Anda tetap menaburkan benih profetik, Anda tetap bersemangat untuk bersaksi dan selamatkan jiwa-jiwa. Saya percaya Anda yang seperti itu, Tuhan juga akan bawa saudara dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Amin. Jadi doa puasa itu penting sekali untuk menjaga, membangkitkan kehausan roh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, doa puasa membantu kita mengendalikan diri dan membatasi kedagingan kita sehingga roh kita bisa berkembang. Ya. Jadi Anda harus mengerti ada kaitan yang erat. Orang kalau suka doa puasa itu lebih gampang mengendalikan diri. Karena mau makan terus kita tahan. Ya, mau minum terus kita tahan. Mau marah, waktu doa puasa juga loh, Anda harus mengendalikan diri. Gak marah-marah, gak bergosip, gak melakukan perbuatan sia-sia, mengucapkan perkataan sia-sia. Jadi terbiasa untuk mengendalikan diri. Makanya ketika godaan datang, makanya ketika iblis menawarkan dengan berbagai macam godaan, kita lebih bisa menguasai diri kita dan menang terhadap godaan. Tapi kalau orang jarang doa puasa, pengendalian dirinya lemah, digoda iblis sedikit, gampang jatuh. Gak digoda aja cari godaan. Ayo saudara, berapa banyak orang yang gak digoda aja kita membiarkan diri, mengekspos diri kita deket-deket sama godaan. Coba kita baca Pengkhotbah 2 ayat 10a. Ya, karena jarang puasa, Salomo juga sangat lemah pengendalian dirinya, penguasaan dirinya. Saya bacakan buat saudara, ini kata Salomo. Karena jarang puasa ya. Dia ngomong gini, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Jadi buat Salomo, mungkin karena dia sangat kaya, sangat berkuasa, pokok dia mau apapun harus dapat. Dia ngelihat barang bagus, pokok harus dapat. Dia ngelihat rumah bagus, harus dapat. Dia ngelihat pakaian bagus, harus dapat. Dia ngelihat kuda bagus, harus dapat. Pokok semuanya. Dia ngomong, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Berapa banyak dari saudara yang tidak mengendalikan mata saudara, sehingga Anda menonton tontonan-tontonan yang tidak seharusnya. Gak ada pengendalian diri. Ya, berapa banyak yang
tidak terbiasa menahan hatinya. Ya, terhadap berbagai macam hal yang ada di sekelilingnya. Keinginan-keinginan secara jasmani tidak dikendalikan, out of control. Kenapa? Karena jarang doa, puasa. Pengendalian dirinya rendah. Hari ini saya tantang semua jemaat keluarga Allah, ayo bangkit dalam doa puasa. Dalam kegerakan doa puasa 21 hari ini. Jangan berhenti di tengah jalan. Ayo tambah semangat. Ayo tetap semangat. Bahkan Anda yang sempat beberapa hari nggak doa puasa, Anda bangkit kembali dalam doa puasa. Anda selesaikan, Anda hitung sampai 21 hari. Genap Anda selesai doa puasa. Bahkan saya tantang saudara untuk tambah waktu doa puasa. Anda bisa doa puasa lebih dari 21 hari. Bahkan 40 hari. Bahkan lebih. Sehingga hari demi hari pengendalian diri kita semakin berkembang. Penguasaan diri kita semakin kuat. Dan penguasaan diri yang kuat ini penting untuk mensustain, menjaga kita ke depan. Tetap kokoh, kita bisa mencapai garis finish dalam kemuliaan. Orang kalau nggak bisa mengendalikan diri, awalnya kayaknya nanjak, melejit naik, di tengah jalan jatuh dia. Itu yang dialami Salomo kan. Kita baca Pengkhotbah 11 ayatnya yang ke-9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Jadi nggak usah ada pengendalian diri. Nah sekarang ini warningnya buat anak-anak muda dan juga buat orang-orang tua-tua juga tentunya ya. Kalau nggak ada pengendalian diri, firman Tuhan ngomong begini, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ke pengadilan apa? Mengalami hukuman, kena disiplin. Berapa banyak orang nggak belajar mengendalikan dirinya sendiri, akhirnya kena hukuman. Anda nggak menguasai keinginan saudara untuk makan. Di satu sisi mungkin Anda diberkati, Anda bisa makan sepuasnya, makan sebanyak semua makan yang paling enak. Akhirnya sampai di pengadilan apa? Yaitu tubuh kita jadi sakit, kolesterolnya tinggi, ya asam uratnya dan macam-macam. Bukan karena kekurangan makan, tapi karena tidak mengendalikan nafsu makannya. Akhirnya di pengadilan, benar apa tidak? Dalam tanda kutip ya. Berapa banyak orang kalau tidak mengendalikan matanya, mengendalikan pergaulannya, mengendalikan hubungannya dengan lawan jenis, akhirnya dibawa ke pengadilan. Akhirnya tergoda jatuh dalam dosa, akhirnya berselingkuh, akhirnya ya rusak nama baiknya, akhirnya terpotong dari berbagai macam, dari berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupannya. Seperti firman Tuhan ini, karena segala hal ini Allah membawa engkau ke pengadilan. Kenapa? Karena tanpa pengendalian diri kita menceburkan diri kita sendiri pada penghukuman. Hari ini saya berdoa tidak seorang pun jemaat keluarga Allah yang menceburkan diri dalam penghukuman. Hari ini ada pengampunan. Hari ini ada anugerah. Hari ini ada kasih karunia. Hari ini ada pemulihan. Boleh katakan amin, amin, dan amin. Karena itu butuh pengendalian diri. Jadi saya ajak saudara doa, puasa, dan tingkatkan pengendalian diri saudara terhadap perkara-perkara jasmani. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, manfaat doa puasa adalah memberi ruang sehingga kita bisa menerima kepenuhan Roh Kudus yang lebih besar. Jadi Anda harus mengerti doa puasa itu memperbesar kapasitas roh kita untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Untuk menyerap pengurapan Tuhan. Ketika kita doa puasa. Saya ajak saudara bangkit di dalam doa puasa. Karena ketika Anda doa puasa kapasitas rohmu diperbesar. Sama-sama 1 jam Anda pakai untuk berdoa, tapi 1 jam Anda doa puasa, kepenuhan Roh Kudusnya berlipat kali ganda. Sama-sama Anda membaca Alkitab
merenungkan firman Tuhan. Tapi ketika Anda doa puasa, kapasitas roh saudara diperbesar, manusia roh saudara bangkit, maka hikmat dan pewahyuan dan rema yang Anda dapatkan, kualitasnya lebih dahsyat. Kuncinya doa puasa. Saudara lihat kehidupan Tuhan Yesus. Ketika dia mau memulai pelayanannya, dia doa puasa 40 hari 40 malam. Makanya manusia rohnya jadi powerful sekali. Kapasitas rohnya besar. Dia mengalami kepenuhan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Itu sebabnya selesai doa puasa, gampang banget buat Tuhan Yesus mengalahkan godaan iblis. Hidupnya penuh kuasa, perkataannya penuh kuasa. Dia ngomong sepatah kata saja. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Orang-orang yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Kenapa? Karena kapasitas rohnya besar. Hal-hal yang tadinya tidak bisa dia lakukan, sekarang karena kapasitasnya diperbesar, yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya ajak saudara tahun ini, mari berseru sama Tuhan. Sehingga Anda bisa mengalami hal-hal yang tidak pernah Anda alami di tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini terjadi dalam hidup saudara. Karena kapasitas roh saudara diperbesar melalui doa puasa. Oke, pertanyaannya, seberapa besar kehausan yang Anda miliki? Saya berdoa dan saya mau ngomong sama saudara, orang yang punya kehausan roh yang besar, dia gak mungkin puas hanya dengan satu porsi. Dia pasti mau double porsi. Saya ajak saudara, mari kita baca 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-9. Ditulis begini, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Tolong dengarkan jawaban Elisa ini. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Wow. Elisa pada waktu itu belum apa-apa. Dia muridnya Nabi Elia. Coba Anda renungkan, permintaan Elisa minta 2 bagian. Artinya double porsi dari urapannya, kuasanya, kepenuhan rohnya Elia. 1 porsi aja dia gak punya. Dia masih sepersekian. Tapi ada kehausan roh yang besar dalam diri Elisa. Dia mintanya double porsi. Hari ini saya berdoa Anda tidak puas dengan level rohani Anda sekarang ini. Dengan pertumbuhan iman saudara sekarang ini. Dengan pelayanan saudara sekarang ini. Dengan apa yang sudah Anda alami bersama dengan Tuhan saat ini. Saya berdoa ada kehausan untuk lebih dan lebih lagi dalam hati saudara. Saya berdoa Tuhan bangkitkan kehausan roh double porsi. Bahkan berlipat kali ganda dalam hidup saudara. Saya berdoa ada kehausan mencari wajah Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari yang sebelumnya. Ada kehausan untuk mengejar rema Tuhan. Hikmat Tuhan. Dalam kedalaman yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Karena firman Tuhan berkata orang yang haus dia dipuaskan. Tanpa kehausan engkau gak bisa diberi. Gak bisa menikmati kepuasan itu. Gak bisa dapat hikmat itu. Saya berdoa mulai hari ini ada kehausan untuk Anda bertumbuh dalam pengurapan yang lebih besar. Kuasa Allah yang lebih besar. Saya berdoa mulai hari ini ada kerinduan di hati saudara untuk melayani Tuhan. Lebih sungguh. Untuk selamatkan jiwa lebih banyak. Untuk mengembangkan dan melipat gandakan kelompok saudara lebih masif. Saya berdoa ada kerinduan dalam hati saudara. Jadi berkat lebih besar. Mengembalikan persepuluhan lebih sungguh. Menaburkan benih profetik yang terbaik. Berlipat kali ganda bagi Tuhan. Saya berdoa. Kehausan yang sama. Yang dimiliki oleh Daud.
dari awal hidupnya sampai akhir, yang tidak pernah reda, tidak pernah terhentikan, itu juga dibangkitkan dalam hidup saudara. Mulai hari ini yang Anda mau, yang Anda katakan sama Tuhan, more Lord, Tuhan aku mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Kalau itu yang ada di hati saudara, mulai hari ini engkau akan menikmati kepuasan dan kebahagiaan roh. Engkau akan mengalami Tuhan dalam pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya.